think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Silence of the Lambs yang dirilis pada tahun 1991. Film ini merupakan sequel pertama dari film Hannibal 2001 yang pernah saya bahas sebelumnya. The Silence of the Lambs ini menceritakan tentang seorang agen FBI muda yang masih magang bernama Clarice Starling. Dia diberikan tugas untuk mewawancarai seorang psikopat berbahaya untuk membantu menangkap seorang pembunuh berantai. Apakah dengan bantuan psikopat itu pihak polisi berhasil menangkapnya? Daripada makin penasaran, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan seorang anggota kepolisian yang sedang mencari Jack Crawford di kantornya. Di sana dia melihat foto-foto di papan penyelidikan tentang kasus mutilasi mengerikan dari Buffalo Bill. Tidak lama kemudian Jack pun tiba-tiba muncul dan berbicara kepada wanita bernama Clarice tentang prestasinya selama bekerja di kepolisian. Dan Jack juga menawarinya sebuah pekerjaan untuk berbicara kepada seorang psikopat sadis bernama Hannibal Lecter. Bagi kalian yang telah menonton video saya sebelumnya pasti sudah tahu siapa itu Dr. Hannibal Lecter. Dan bagi yang belum tahu, Dr. Hannibal Lecter adalah seorang dokter psikiater yang pintar, tapi dia juga psikopat. Dengan keahliannya sebagai seorang psikiater, dia bisa memanipulasi pikiran korbannya. Dan dia juga mempunyai hobi memakan korban-korbannya, alias kanibal. Kita kembali ke cerita. Clarice pun akhirnya menerima pekerjaan itu. Akan tetapi sebelum pergi, Jack pun berpesan agar dia berhati-hati dengan Hannibal, karena dia adalah orang yang sangat berbahaya. Singkat cerita, Clarice sudah sampai di rumah sakit jiwa tempat Hannibal dikurung, dan dia berbicara dengan kepala rumah sakit di sana yang bernama Dr. Chilton. Lalu Dr. Chilton mengajak Clarice untuk mengikutinya ke tempat Hannibal diisolasi. Di sini Dr. Chilton memperingatkan Clarice untuk jangan memberi apapun ke Hannibal, kecuali kertas. Lalu jangan mendekat ke kaca. Dan apabila Hannibal ingin memberi sesuatu ke Clarice, tolong jangan diterima. Dr. Chilton bercerita bahwa Hannibal dulunya juga pernah sakit, dan dia pun sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat kesembuhan. Tetapi berakhir dengan si Hannibal malah memakan lidah seorang perawat yang ada di rumah sakit itu. Sesampainya mereka ke sel Hannibal, di sini Clarice agak bingung karena keamanannya super ketat untuk orang seukuran Hannibal. Lalu Dr. Hannibal meminta tanda pengenal dari Clarice. Dan di sini Clarice pun berbicara bahwa dia ingin belajar dengan Dr. Hannibal. Lalu Hannibal pun mempersilakannya untuk duduk. Jack Crawford must be very busy indeed. Kemudian Clarice memberikan kuesioner kepada Hannibal. Tetapi hal itu malah membuat Hannibal sedikit kecewa, karena menurutnya Clarice telah bagus di awal. Dr. Hannibal penasaran dan bertanya kenapa orang-orang memanggil pembunuh itu dengan Buffalo Bill. Tapi biar lebih mudah, kita akan memanggil pembunuh ini dengan sebutan Billy. Lalu Clarice menjawab kalau ini berawal dari candaan para kepolisian yang ada di Kansas City, karena semua korban Billy dikuliti di bagian punggung layaknya seekor kerbau. Dr. Hannibal pun bertanya kira-kira kenapa dia menguliti korbannya. Clarice menjawab kalau kebanyakan psikopat itu selalu menyimpan piala atau cindera mata dari setiap aksinya. Dalam kasus Billy ini adalah kulit korbannya. Tapi Hannibal berkata kalau dia tidak pernah menyimpan cindera mata apapun dari korbannya. Alhasil Clarice langsung merespon dan menjawab, kalau ente memang beda, ente malah memakan korban ente sendiri, jadi apa yang harus disimpan? Mendengar hal itu, Dr. Hannibal yang tampak kesal pun lalu mengusirnya dari sana. Di saat Clarice akan pergi dari sel dan melewati lorong, dia melihat pasien yang bernama Mix. Dan Mix pun menyerangnya dengan cairan putih kental dan tepat mengenai Clarice. Lalu Hannibal yang memang tidak suka pelecehan dan ketidaksopanan, dia pun lalu berteriak untuk kembali memanggil Clarice. Akhirnya dia pun memberikan petunjuk. Lalu dia menyuruhnya untuk mencari mantan pasien psikiaternya yang bernama Moffat. Singkat cerita, Clarice pun akhirnya keluar dari rumah sakit jiwa itu.
Dan ketika sesampainya di kantor polisi, Clarice pun berlatih dan mulai menggali informasi yang dia dapat dari Hannibal. Tidak lama kemudian, Jack menelpon dan mengabarkan kalau Mix atau pasien rumah sakit jiwa yang melempar cairan ke Clarice tadi telah tewas dengan menggigit lidahnya sendiri. Lalu Jack bertanya apakah Clarice sudah menyelidiki nama Moffat yang diberikan oleh Hannibal. Dan ternyata Moffat ini adalah sebuah sandi yang diberikan oleh Hannibal yang merujuk ke sebuah gudang penyimpanan pribadi. Lalu Clarice pun segera pergi untuk menyelidiki gudang penyimpanan tersebut. Sesampainya di sana, dia melihat ada sebuah mobil mencurigakan yang tertutup tirai. Lalu dia pun mengecek isi dalamnya dan menemukan sebuah kepala yang ditaruh di dalam toples. Singkat cerita, dia pun kembali lagi ke sel Dr. Hannibal. Lalu Clarice mulai bertanya ke Dr. Hannibal tentang identitas kepala yang ada di toples tersebut. Dr. Hannibal menjelaskan kalau aslinya Moffat ini adalah Benjamin Raspail, mantan dari pasien psikiaternya. Kemudian Clarice menebak bahwa Benjamin ini adalah seorang pria tomboy karena melihat dari dandanannya. Akan tetapi Dr. Hannibal menepisnya dan mengatakan kalau Benjamin ini memiliki depresi kepribadian ganda atau dia terpaksa menjadi bencong. Di sini Hannibal lalu menawarkan kerjasama untuk membantu menangkap Billy. Dengan imbalan dia ingin ditempatkan di penjara federal yang lebih nyaman. Dan dia memperingatkan Clarice untuk segera mengambil keputusan ini karena mungkin saja di saat mereka sedang berbicara di sini, Billy telah menemukan korban baru yang akan menjadi target selanjutnya. Lalu scene berganti dan kita diperlihatkan dengan sebuah adegan di mana si Billy sedang memburu korban barunya. I got it this far, I just can't get it up in the truck. So I really appreciate it. Thank you. Keesokan harinya, Clarice pun dipanggil untuk mengurus salah satu mayat yang ditemukan di sungai, yang diduga korban dari si Billy. Clarice dibriefing oleh Jack tentang beberapa korban yang telah ditemukan dalam keadaan yang tidak jauh berbeda, yaitu bagian punggungnya sudah dikuliti. Dan di dalam perjalanan, Jack bertanya tentang si Hannibal. Lalu Clarice pun berkata, dia memang berharap kalau Dr. Hannibal akan membantunya. Sesampainya di rumah korban, Clarice sempat flashback tentang momen ketika dia melihat ayahnya yang telah meninggal. Lalu saat dia tersadar, Clarice berinisiatif mengusir secara lembut semua sheriff yang ada di sana dan akan melakukan otopsi kepada korban Billy. Thank you. Pada saat sedang memeriksa mayat korban, Clarice melihat sesuatu yang janggal di dalam mulut si korban. Setelah dicek lebih teliti, ternyata itu adalah kepompong serangga. Singkat cerita, Clarice pun langsung pergi ke museum untuk menemui kenalannya dan menyelidiki tentang kepompong tersebut, yang ternyata kepompong itu adalah Acherinthia styx atau ngengat tengkorak yang hanya ada di daerah Asia. Mereka menyimpulkan bahwa ada seseorang yang dengan sengaja mengembangbiakan serangga itu. Kemudian besok paginya di kantor, Clarice melihat berita kalau ada wanita yang hilang. Dan saat kita melihat fotonya, itu adalah wanita yang beberapa saat yang lalu telah diculik oleh Billy. Dia bernama Catherine Martin. Dan ternyata dia adalah putri dari salah satu senator Amerika di sana, yang bernama Ruth Martin. Polisi dan media pun menduga kalau yang menculiknya adalah Buffalo Bill, alias Billy. Setelah itu, Senator Ruth muncul di TV dan memohon kepada penculik anaknya itu untuk sedikit memberikan rasa kemanusiaan dan segera membebaskan Catherine. Setelah itu, Clarice kembali menemui Dr. Hannibal dan di sana dia memberi penawaran. Jika Hannibal dapat membantunya untuk menangkap Billy, Senator Amerika mau menawarkan imbalan. Hannibal akan dipindahkan ke rumah sakit orang tua yang di sekitarnya ada hutan dan berbagai tawaran-tawaran lainnya. Di sini Dr. Hannibal malah mengajak Clarice bernegosiasi dan akan memberikan Clarice terapi psikiater untuk menghilangkan traumanya. Sampai akhirnya Clarice pun mulai bercerita tentang pengalaman buruknya, yang dimana itu adalah tentang kematian orang tuanya sendiri. Lalu Dr. Hannibal bertanya tentang deskripsi korban dari Billy. She had an object deliberately inserted and found in Benjamin Raspail's head an hour ago. You're so close to the way you're going to catch him. Do you realize that?
There are 3 major centers for transsexual surgery. Johns Hopkins. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Billy yang sedang menyandra Catherine, anak dari Senator Rudd, yang dia sekap di sebuah sumur. Dan dia meminta Catherine menaruh sebuah krim ke dalam keranjang. Tapi di sini kita tidak mengetahui krim itu digunakan untuk apa. Untuk mengelus burung mungkin? Kemudian scene beralih ke Dr. Chilton yang bertemu dengan Hannibal di sebuah ruangan dengan kondisi diikat dan mulutnya diberi pengaman besi. Di sini Dr. Chilton pun lalu mengatakan bahwa kesepakatannya dengan Clarice adalah palsu dan dia menawarkan kesepakatan yang sebenarnya. Lalu Dr. Chilton mulai bertanya pada Hannibal tentang si Billy dan Hannibal menjawab kalau nama asli dari si Billy adalah Louis. Singkat cerita, Dr. Chilton membawa Hannibal untuk dipindahkan ke kota Memphis dan bertemu senator untuk bernegosiasi. Sesampainya mereka di sana, senator dan Hannibal pun bertemu. Lalu dia menawarkan sesuatu ke Hannibal. You want to read it before I sign? Hannibal lalu menjelaskan kalau Buffalo Bill bernama asli Louis dan pernah bertemu dengannya sekali. Dan sebelum Hannibal memberikan ciri-ciri fisik dari si Billy, Hannibal sempat mempermainkan Senator Rudd. When your little girl is on the slab, where will it tickle you? Hingga akhirnya Hannibal pun memberikan ciri-ciri fisiknya, serta alamat lengkap dari si Billy. Singkat cerita, Dr. Hannibal pun dipindahkan ke kantor polisi Memphis, tentunya dengan keamanan yang sangat ketat. Tidak lama kemudian, Clarice datang ke tempat Hannibal tanpa sepengetahuan dari Dr. Chilton, dengan membawa gambar sketsa yang ada di sel lamanya. Di sini Clarice menemukan bahwa Louis ini bukan sebuah nama, akan tetapi sebuah anagram atau kode yang diberikan oleh Hannibal. Di saat dia bertemu Dr. Hannibal, dia mulai sedikit demi sedikit diajari bagaimana caranya menangkap si Billy. What does he do, this man you see? Needs does he serve by killing? Dan di sini lagi-lagi Hannibal memberikan Clarice sedikit terapi psikiaternya. Lalu Clarice pun kembali menceritakan masa lalunya yang kelam. Downstairs, outside. Tell me his name, doctor. Singkat cerita, ketika Clarice ingin meminta nama asli dari Buffalo Bill, tiba-tiba Dr. Chilton datang ke sel tersebut. Kemudian dia pun mengusir Clarice dari sana. Namun ketika Clarice ingin pergi, Hannibal pun memberikan berkas kasus milik Clarice, dan dia sempat menyentuh jari tangannya. Ketika petugas polisi ingin memberikan makanan ke Hannibal, terlihat dia mengambil sesuatu di dalam mulutnya, lalu disembunyikan di tangan. Sebelum makanannya dibawa masuk, tangan Hannibal terlebih dahulu diborgol di jeruji besi untuk keamanan. Tapi para polisi di sana tidak sadar akan keberadaan benda yang sedang dipegang oleh Hannibal, dan ternyata benda itu dia gunakan untuk membuka borgolnya. Di saat salah satu polisi lengah, tangannya diborgol oleh Hannibal. Lalu dia menyerang polisi yang lain dan menggigit serta menyemprotkan cairan merica ke mukanya. Setelah itu dia kembali menghajar polisi yang terborgol tadi hingga tewas. Para polisi yang sedang berjaga di bawah pun mendengar suara tembakan dari atas, dan mereka pun bergegas untuk memeriksanya. Dan ketika sampai di sel, mereka dikejutkan dengan salah satu anggota polisi yang digantung dengan isi perut yang sudah hilang. Para polisi pun memeriksa sekeliling dan mereka menemukan salah satu polisi yang masih bernafas. Tidak lama kemudian, tim SWAT dan ambulan pun dikerahkan. Lalu mereka membawa polisi yang tadi sudah terluka parah. Pada saat di dalam lift karena ada tetesan darah, mereka menyadari kalau ada seseorang yang bersembunyi di atas lift. Dan mereka menduga kalau Hannibal lah yang bersembunyi di atas sana. Pada saat dicek, ternyata Hannibal sedang berbaring tak bergerak. Polisi pun mencoba memberikan peringatan dan menembak salah satu kakinya, tapi tetap tidak ada respon. Lalu akhirnya mereka membuka pintu ke arah atap lift. Setelah itu scene berpindah ke ambulans yang sedang membawa polisi yang terluka parah tadi. Terlihat kalau tiba-tiba polisi itu bergerak, dan di saat petugas medis sedang memberikan laporan, ternyata itu adalah Dr. Hannibal yang sedang menyamar menggunakan topeng yang dibuat dari kulit wajah salah satu polisi itu. Kejadian ini pun membuat heboh semua orang, termasuk Clarice.
Clarice yang mendengar kabar itu berkata bahwa Dr. Hannibal tidak akan mencarinya. Clarice lalu memikirkan seluruh perkataan dari Hannibal, dan dia pun menemukan sebuah benang merah, yaitu rasa iri. Ternyata diketahui Buffalo Bill alias Billy ini mempunyai rasa iri dengan korban pertamanya yang bernama Frederica. How do we first start to covet? We covet what we see every day. Singkat cerita, Clarice pun akhirnya berangkat ke Ohio. Di sana dia bertemu dengan orang tua korban pertama Billy yang bernama Tuan Bime. Lalu dia meminta izin untuk memasuki kamar Frederica. Di saat menyelidiki kamar tersebut, Clarice menemukan sebuah foto bugil milik Frederica. Dia juga menemukan sebuah petunjuk di gaun milik Frederica. Lalu Clarice pun segera menelpon Jack. Tetapi Jack berkata bahwa dia sudah mengetahui nama asli dari Buffalo Bill, yaitu Jamie Gumb. Yes, sir. You bet. I'll do my best. We wouldn't have found him without you. I got a yummy, yummy snack for ya. Lalu scene berganti ke tim penyergap yang sudah sampai di rumah yang diduga milik Jamie Gumb alias Billy. Di saat yang bersamaan, Billy yang terkejut ketika mengetahui anjingnya disandra oleh Catherine. Dia pun terlihat kesal dan marah. Akan tetapi sesaat kemudian dia mendengar suara bel rumah yang berbunyi. Di sisi lain, tim kepolisian pun bersiap untuk menyergap Billy. Dan karena nggak ada respon, mereka pun ingin mendobrak pintunya. Sementara itu, Billy yang mendengar suara bel bergegas untuk membukakan pintu tersebut. Dan di saat pintunya dibuka, ternyata yang datang adalah Clarice. Sementara para polisi yang tadi mendobrak masuk pun hanya menemukan rumah kosong. Di sini Jack langsung khawatir dengan keadaan Clarice. Di saat yang bersamaan, Clarice beralasan berkunjung ke sana untuk bertemu dengan Nona Lipman, perihal kasus kematian Frederica Bimmel. Di sini Billy pun memperkenalkan diri sebagai Jack Gordon, dan dia pun mempersilahkan Clarice untuk masuk. Pada saat di dalam, Clarice sudah merasa aneh dengan gerak-gerik si Billy, dan dia semakin dibuat curiga karena dia melihat ada banyak benang jahit dan ngengat tengkorak di sana. Akhirnya dia menodongkan senjata ke arah Billy dan berusaha menangkapnya. Akan tetapi Billy berhasil kabur, dan Clarice langsung mengejarnya sampai ke basement. Ketika di basement, dia mendengar teriakan dari Catherine. FBI! You're safe! Kemudian dia pun lanjut untuk mencari keberadaan Billy. Sesampainya di salah satu ruangan, tiba-tiba lampu di sana mati. Clarice langsung bingung dan terkejut. Tapi di sana Billy sudah bersiap dengan kacamata night vision. Sementara Clarice kebingungan karena keadaan yang gelap gulita. Namun Billy tampak menikmati keadaan ini. Dan bahkan dia bermain-main sebentar dengan Clarice. Akan tetapi saat dia ingin menembak, Clarice pun menyadari kalau Billy ada di belakangnya. Mereka pun saling menembak. Dan beruntungnya Clarice tidak terkena peluru satupun. Sedangkan Billy tertembak beberapa kali dan langsung tewas di tempat. Akhirnya para polisi lain pun datang untuk mengamankan Clarice. Singkat cerita, karena keberhasilannya, Clarice pun menerima kelulusannya menjadi agen resmi FBI. Dan setelah itu mereka pun mengadakan perjamuan makan bersama. Thank you, Mr. Crawford. Lalu temannya datang dan bilang kalau ada telepon untuk Clarice. Saat telepon itu diangkat, dia pun kaget karena yang menelponnya adalah Dr. Hannibal. Dia menelpon untuk memberikan selamat kepada Clarice. Dia juga berkata kalau dia tidak ada keinginan untuk mengincar Clarice. Kemudian dia menutup teleponnya karena dia bilang ada janji makan malam dengan teman lamanya. Dan di sana juga terlihat ada Dr. Chilton. Lalu Hannibal pun mengikutinya dari belakang. Dan film pun selesai. Bisa kita simpulkan bagaimana kejeniusan dan kekejaman dari Dr. Hannibal ini
Karena hanya dengan sedikit teori dan petunjuk yang dia berikan ke Clarice, hal itu berhasil membuat Clarice menangkap si pembunuh berantai. Dan Hannibal pun berhasil kabur dari penjara. Bisa kita tebak juga di akhir film kalau Hannibal ingin makan malam dengan teman lamanya. Itu artinya dia ingin makan malam dengan menunya adalah si Dr. Chilton. Karena terlihat Hannibal memang mempunyai dendam dengan Dr. Chilton semasa dia berada di sel lamanya. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari film ini adalah terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.